kita tentu saja selalu berdoa semoga Sobat Ambiar selalu diberikan kesehatan bersama dengan keluarga. Tapi mengawali pagi ini kami ingin mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita karena tadi malam telah meninggal dunia sosok yang merupakan sosok dari Pak Ogah atau Abdul Hamid, menghembuskan nafas di usia 74 tahun. Untuk keluarga yang ditinggalkan dari Pak Abdul Hamid, semoga diberikan tentu saja ketabahan dan juga kesabaran dan insya Allah almarhum husnul khotimah. Dan selain itu juga kita mendapatkan berita sahabat kami tercinta Kak Indra Bekti. Kita ketahui bersama-sama kemarin sempat tidak sadarkan diri karena mengalami pendarahan otak sampai akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Dan alhamdulillah sudah dilakukan tindakan. Kami berharap bahwa tentu saja untuk sahabat kami tercinta Kak Bekti diberikan tentu saja kecepatan dalam pemulihan. Amin, amin, bisa amin. Diangkat penyakitnya. Diangkat penyakitnya, bisa segera kembali beraktivitas. Bersama keluarga. Karena di saat kejadian kemarin juga tepat dengan hari ulang tahun Kak Indra Bekti yang ke-45 tahun. Semoga untuk keluarga juga diberikan ketabahan, kesabaran. Dan sekali lagi kami juga tentu saja meminta untuk doa dari Sobat Ambiar di seluruh Indonesia. Mendoakan tentu saja bukan hanya untuk almarhum Abdul Hamid, tapi juga untuk kesembuhan dari Indra Bekti. Dan kita berharap bahwa Sobat Ambiar sekali lagi selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin ya. Yang padahal Kak Indra Bekti baru kemarin saja ya? Minggu lalu. Minggu lalu jadi hadir tamu di sini. ya. Bersama anak-anaknya ya saya. Sekali lagi buat Kak Bekti, kami di sini turut mendoakan untuk kesehatan, kesembuhan, percepatan dalam pemulihan untuk seorang Indra Bekti. Untuk bisa kembali hadir lagi bukan hanya di pagi-pagi Ambiar, tapi juga untuk menghibur pemirsa seluruh Indonesia, memberikan inspirasi, termasuk juga kita tahu bahwa Kak Bekti sekarang ini sedang mendidik banyak sekali anak-anak muda generasi bangsa untuk bisa terjun ke dunia hiburan. Kita doakan yang terbaik sekali lagi untuk seorang Indra Bekti. Termasuk buat Sobat Ambiar, selain sehat tentu saja di tahun 2023 kami berharap kehidupan asmaranya bisa lebih baik lagi. Amin. Ya. Ini sama Bukan seperti hanya kehidupan asmara saja, tapi perekonomian, kesejahteraan. Nomor satu Tapi perekonomian sih. aku senang banget malam tahun baru ini tuh teman-teman aku tuh kayaknya holiday sama pasangan-pasangannya. Kalau Dewi? Saya berdoa aja buat almarhum papi saya. Oh iya. nanti kita Saya liburan kumpul bareng. bersama keluarga ya. Iya. Nah, kita liburan bareng, Kalau ya. liburan ke luar negeri itu harus sama pasangan. Kalau nggak ada pasangan nggak enak anyep say. Ya bisa aku ajakin kamu tapi aku Belum paham. muhrimnya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Buat Sobat Ambiar semoga 2023 kisah asmaranya ya sama seperti kami lah. Kalau sekarang masih bestie, 2023 kita jadi sejoli. Amin. Tapi semoga tidak ada benturan asmara cinta karena seperti tema kita pagi hari ini adalah benturan asmara cinta. Ya. Termasuk bintang tamu kita yang pertama yang kabarnya Siapa, sayang? rumah tangganya sedang ada benturan di dalamnya. Aduh. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan seorang presenter, ini dia Denny Cagur. Sehat Ya ya. Allah, Kang Sehat, Denny. alhamdulillah. Aku tuh paling Luar senang biasa banget sama loh. Kang Denny. Kenapa? Iya, aku juga. Karena vibe-nya selalu positif. Benar, aku setuju. Kalau ketemu dia tuh kayaknya bawahnya semangat berapi-api. Dia salah satu presenter senior yang Iya, paling bener. ramah. Waduh. Iya, paling ramah dan pelawak senior. Dan paling ramah. menginspirasi para suami-suami untuk sayang sama istri. Betul. Dan yang aku paling suka adalah kaya rayanya. Wow. Iya maaf Kang Denny, soalnya kalau di sini kita lebih ke duniawi. Oh, Ya. duniawi, iya, Kita iya. berempat mengucapkan Terima kasih. Kang Denny mau menyediakan waktunya untuk datang ke pagi-pagi Ambiar. Sama-sama, terima kasih juga. Senang bisa ketemu sama semuanya. Kok sendirian? Ya sendirian, karena kan emang lagi Berantem ya? enggak. Lagi apa? Kata orang tuh Mau Kang tutup Denny tahun lagi ngapain berantem? Bukan katanya lagi cekcok apa sih? Biasanya kalau lagi cekcok terus damai tuh enak banget. Iya bener, abis berantem terus sayang-sayangan tuh biasanya bumbu banget ya. Sayang-sayangan. Jadi lagi apa sih coba? 2022 yang bisa menggambarkan rumah tangga seorang Denny Cagur dengan Teh Santi adalah
lagi bahagia-bahagianya. Masa sih sebahagia Iya. itu? Kita lihat dulu yang satu ini kabarnya sedang tidak bahagia. Silakan. Biasanya kalau laki-laki kalau suami suka lupa tanggal pernikahan. Coba masih ingat nggak tanggal pernikahan dengan Teh Santi? 15 Januari 2006. 2006. Ya, 2006. Pernikahannya. Ulang tahun? Ulang tahun Istri? 10 Januari 84. Oh. Jadi setiap 10 Januari. Jadi di Januari itu ada 3 perayaan tuh. Biasanya ulang tahun papa, ulang tahun istri, Teh Santi, 10 Januari, 15 ulang tahun pernikahan. Berarti 17 tahun kurang lebih usia 17 menikah. tahun. Apa rasanya 17 tahun menikah sampai dengan sekarang? Alhamdulillah masih terus bertahan. Walaupun namanya juga rumah tangga pasti akan selalu ada cekcoknya. Bener. Seneng sih ya, alhamdulillah bisa sampai sejauh ini gitu ya. Ya, alhamdulillah bisa sampai sejauh ini. Jangan gitu dong. Gak enak, dia paling lama 5 tahun. Tapi sama aku nanti lama. Dengerin, itu semua tergantung pemimpinnya. Iya. Istri itu Iya, apa iya, kata iya. pemimpin. Setuju yang Kalau setuju. pemimpinnya tidak menceraikan istrinya, ya nggak bakalan cerai. Setuju banget. Iya, nanti Kecuali pokoknya. istrinya selingkuh. Dipancing Istrinya sih. macam-macam di luar. Kang Denny. Iya Nah, nanti. kalau istrinya udah baik-baik, tapi masih diceraikan, itu nggak bersyukur lakinya. Setuju banget. Iya, nanti minimal kita nggak 1 kali pemilu, usianya minimal ya lebih dari 2 kali pemilu lah ya. Kok diatur sih pernikahan masa berlakunya gila deh. Kang Denny, Kang. Iya. Insya Allah tahun depan kami Genset mau nih. menikah. Iya. Tolong sumbang tenda sama genset. Siap. Karena bos jadi Kang dua. Denny, Iya. kok bisa awet sih 17 tahun? Iya, ribut-ribut terjadi di awal-awal pernikahan gitu, di awal-awal pernikahan. Tapi setelah itu kan kita belajar dari masing-masing hal yang pernah kita ributin sampai semuanya berjalan ya udah. Apa rahasia yang paling dalam menjaga sebuah hubungan Bentar, suami istri? lu nanya rahasia pernikahan? Ember. Emang mau nikah? Ya kan minimal kan kita tahu. Iya. Gitu. 17 tahun tuh lama banget loh. Iya lama Lu loh. aja belum ada 1 bulan ini udah dorong-dorongan. Silakan Kang. Sama siapa? Udah ntar ketahuan kita dorong. Silakan Kang. Main jarang-jarang. Jadi gue selalu menyiapkan apa ya? Mungkin selama kadang kan kita punya kesibukan, suami punya kesibukan, istri punya kesibukan. Nah malam hari itu gue manfaatkan sebagai momen untuk ngobrol atau di saat bangun pagi tuh sebelum gue berangkat kerja kayak tadi gue peluk istri gue. Terus Itu enak. iya, jadi untuk meyakinkan dia bahwa aku masih bersama dia gitu. Peluk. Emangnya bersama siapa lagi? Enggak, kadang kan istri tuh punya Kesibukan. ngelihat pekerjaan suami suka gombal-gombalin orang. Nah, hal-hal kecil yang itu menurut gue tuh bisa menghilangkan prasangka-prasangka buruk, Iya. pelukan gitu-gitu. Apa, Wi? Itu yang diinginkan oleh Kak Dewi, seorang suami yang seperti itu. Iya, kita kan sibuk ya, capek gitu. Kita pulang tuh paling nggak dilus-lus kayak Iya, berasa bahwa betul. Tapi mungkin sebaliknya Wi, kalau lu kan lu yang ketemu banyak orang, jadi lu yang harus sayang. Enggak juga, enggak gitu juga. Cewek mah enggak bisa. Pulang aja Gue udah cari duit, gue capek gue. Pancing sih. Lanjut Kang Denny. Jadi Dewi seneng dipeluk. Kan ada Iya. WA gue tinggal Sherlock. Jangan dong masuk Sherlock. Ntar Teh Santi marah. Tapi bener gak sih 17 tahun ya namanya permasalahan selalu ada. Cuman yang kita dengar katanya ini ada satu masalah di antara Kang Denny dengan Teh Santi. Apa masalahnya, kita kasih lihat yang satu ini. Kang Denny silakan tanggapi dan juga klarifikasi. Jadi Cabur dan Shanti berantem hebat gara-gara nasi. 4 hari baru berbaikan. Maksudnya kumaha? Lebih telatnya gara-gara telur ceplok. Oh iya. Telur ceplok bukan nasi. Iya, gue waktu itu pengen makan. Istri udah masak sih, udah beberapa. Tapi kan gue tuh emang suka banget telur ceplok. Gue bilang, telurnya mana? Nah, karena waktu itu dia juga lagi tidur. Waktu itu emang suasananya udah nggak enak deh. Guanya juga udah nggak enak. Telurnya mana? Kita udah ribut tuh waktu itu. Udah dia karena bangun tidur kesel, masak. Nah, masaknya tuh biasa cewek bete. Peng. Bunyi semua gitu ya. Kayak syuting film Solin, tang. Gue ngeliat kan gue nggak nyaman kan. Udah nggak usah deh kalau emang nggak mau bikin gitu. Udah akhirnya kan udah matang, set dia bawa gini. Di bawahnya Pak sama Centongnya, codetnya. iya. Taruh mana? Karena gue kesel, dia kesel juga. Gue bilang gini, taruh aja situ, ke ubin, ke lantai. Bini gue naruh situ beneran gitu. Oh, gue ngamuk dong. Gue ngamuk udah sampai gue banting piring kalau nggak salah deh. Gue banting piring ribut gitu.
Terus itu akhirnya setelah cuma ceplok doang. Akhirnya nggak cuma telur ceplok yang di lantai. Akhirnya teman-temannya ikut gabung, ada nasi, ada sayur. Itu sampai 4 hari katanya. Oh, ditebalik-tebalikin. Iya, gua kesel. Ya, laki boleh begitu juga sih, boleh juga. Kalau ya maunya jangan gitu juga sih, masa ditaruh di telur. Iya. 4 sampai 4 hari. Dari dapur nih keluar bini gua. Set udah kelar kan gini. Taruh mana? Ya gua kan lagi kesel kan. Iya. Taruh aja situ. Ke Ubin. Beneran ditaruh gini. Nah, cowok, nih perempuan harus ngerti juga ya. Kalau lagi begitu, ceweknya begini. Taruh di mana? Taruh aja di Ubin. Jangan gitu dong saya. Gitu sih perempuan harusnya juga. Enggak, kalau aku kayak Teh Santi gue mah. Oh, lu kayak Teh Santi. Lebih dari Teh Santi. Bukan telurnya yang lu digituin. Taruh di bawah. Ubinnya lu terbalikin. Enggak lah. Kita kan merasa udah perempuan udah masakin buat suami. Gitu loh. Ya kan laki juga pengen dirayu juga. Iya, sesekali kan pengen dimasakin sama Boleh lah, istri. sekali. Dia kan udah dimasakin. Tiap hari tongkol lagi. Masih mending gua masakin buat lu. Tongkol terus ikan. 2 tahun gua dimasakin ikan tongkol terus. Tapi Kang Denny ya, itu 4 hari berantem akhirnya apa? Diem-dieman di rumah atau akhirnya gimana? Lu ya. Kalau gue tuh tipikal yang susah marah. Iya. Tapi gue perlu waktu juga untuk baik. Untuk reda emosinya. Bini gue kebalikannya, gampang marah tapi gampang hilang juga. Kayak aku. Di saat gue masih kesel, bini gue udah kayak nggak ada apa-apa. Emang bintangnya Ajak apa sih, ngobrol Kang? lagi. Ih, dalam hati gue masih kesel nih. Kang bintangnya apa? Istri Capricorn, gue Virgo. Kayak gua Capricorn Sagittarius ya. Jadi yang satu gampang marah tapi gampang reda, yang satu susah redanya. Iya. Oke, akhirnya terus gimana supaya bisa mereda? Udah akhirnya dia kayak nggak ada apa-apa udah. Terus Langsung akan dipeluk gitu sama Teh Denny, sama Teh Santi. Teh Santi. iya udah terus baikannya ya udah gitu aja gitu. Dipeluk nggak? Siapa yang meluk dulu? Ya pokoknya kita udah mulai ngobrol udah. Siapa dulu yang memulai biasanya damai? Pokoknya biasanya berantemnya damainya itu di kamar udah. Di kasur. Jadi siapa dulu yang nyolek-nyolek? Bareng deh kalau nggak waktu itu sweet deh yang kalah nyolek gitu. Aja siapa yang mau nyolek duluan? Enggak, kalau aku soalnya kan ada guling tengah. Oh, pengen dicolek kalau kakak mah apa-apa pengen Enggak, dijulukin. guling hilang berarti nah. Gede banget sih. Tapi buat Sobat Ambiar, barangkali ini adalah rahasia rumah tangga harmonis. Iya. Kang Denny bersama dengan Teh Santi. Seperti apa rahasianya kita mau kasih lihat ya. Kang Denny juga boleh berikan klarifikasinya. Pesan istri Denny Campur tentang pertengkaran rumah tangga, jangan diumbar. Gimana caranya jangan diumbar kalau Kang Denny aja hadir di sini untuk mengumbar masalah rumah tangga? Kan yang penting udah damai ya, Kang. Nah maksud gue gini, kadang tuh cewek tuh suka gampang curhat ke sosmed. Apa? Lagi ribut, Sebentar. iya. Cewek apa? Gampang curhat ke sosmed. Ini bukan curhat marah. Kamu Bini gue di awal-awal pernikahan juga gitu, misalnya lagi bete, atau dia nulis story apa gitu. Nah menurut gue hal itu tuh nggak perlu. Toh orang yang baca tidak Bener. memberikan jalan keluar. Bener. Orang malah jadi tahu kita lagi ribut. Masalah kita selesaikan sama kita berdua. Betul. Itu biar orang tahu kita baik-baik aja. Kalaupun mau cerita sama orang, cerita ke orang yang bisa memberikan jalan keluar. Iya. Selama dia tidak bisa memberikan jalan keluar, kita cuma kayak ke orang tua misalnya ngomong. Orang tua nggak bisa ngasih solusi apa-apa, karena kan masalahnya di kita. Bener. Orang tua malah kepikiran, beban, anaknya gitu. jadikanlah tetap menjadi rahasia rumah tangga, bukan rahasia tetangga. Itu intinya. Kecuali mengalami penipuan. Ya. Dipancing lagi sih Ria. Gua nggak ada mancing. Gua nggak ada mancing beneran. Bukan biar tidak terjadi di tempat-tempat yang lain juga. Iya benar ya. Jadi pokoknya kalau bisa jangan diumbar kemana-mana, termasuk di media sosial, karena lama-lama tuh orang Instagram juga enak di ban deh Instagramnya. Padahal follower ada banyak. Itu mah di band bukan apa, Kan jadi karena panjang, jualan Rian. aku, jualan tas. Tapi benar nggak sih? Banyak orang iri, segala macam apa udah dihilangin. Iya benar setuju. Iya udah. Kayak Dewi kayak balon isi air, colok dikit keluar. Iya airnya kan jarum nih balon pakai jarum. Balon pakai jarum. Tapi benar gak sih Kang Denny, katanya Teh Santi ini awalnya sempat merasa tertipu di awal pernikahan dengan Kang Denny.
Iya katanya. Ada artikel nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh. Ini jawab aja. Jadi gini. Nggak semua pakai artikel di sini. Dasar host Oh dia nafsu banget ini. Tertipu apa? Pernah ketipu ya? 3 kali ya. 3 kali. Oh hat-trick kalau Ronaldo. Gol 3 kali ini ketipu ya. Jadi waktu awal pernikahan namanya gue artis. Di benak dia, oh artis. Udah rumah gede, duit banyak gitu. Sedangkan waktu itu gue emang udah masuk TV, tapi di awal-awal gue punya acara baru. Punya program TV. Apa judulnya waktu itu? Chatting, Oke. acara komedi dulu tahun 2001. Nah jadi dia berpikir, wah ini udah enak nih semuanya udah enak. Datang ke rumah gue berangkat dari Garut nih, pertama kali ke rumah, seret, masuk ke komplek mewah. Oh di sini kali rumahnya, keluar, masuk lagi ke rumah-rumah gede, keluar, sampai endingnya masuk gang, berhenti depan rumah gue, truk. Nah sebelumnya tuh kita sering teleponan sampai malam. Lagi apa? Ini baru sampai rumah, lagi dibukain pintunya, nih di bini gue. Oh garasi. Lagi apa? Lagi tidur sambil ngapain? Iya aku lagi tiduran nih sambil nonton TV. Oh di kamarnya ada TV. Kenyataan sebenarnya adalah ya gue tidur di ruang tamu yang ada TV-nya. Kalau pas garasi itu berarti waktu itu gue punya pagar. Pagarnya tembok masih bukan tembok, kayu bambu ditaruh gini yang kalau pindahin pakai lobang diangkat cek ini yang digeser. Nah waktu dia ke rumah gue pertama kali gue jemput seret nyampe dia ngelihat adik gue tuh bukain pagar. Pagar bambu, seret pindahin sama adik gue. Seret baru mobil gue masuk karena garasinya kecil. Di otak dia gini, oh yang dibilang lagi buka pintu ini bukan garasi. Terus masuk ke dalam. Tidur di mana? Waktu itu manggilnya. Ya di sini. Karena kan gue baru cuma punya kamar 2. Yang satu tempatin orang tua, yang satu ditempatin sama adik gue cewek. Oh dia tidurnya ternyata di ruang tamu. Ada TV-nya. Di awal-awal kenal ada TV. Oh nonton TV-nya TV ini. TV barengan. Iya. Terus akhirnya gimana Nah, gue juga penerimaannya? gue baru tahu itu setelah pas udah beberapa tahun menikah. Iya dulu mah mami nyangkanya gini. Nah, omongan dia ke TV itu waktu di channelnya Sharon kalau nggak salah. Iya aku tuh dulu ngerasa ketipu loh. Tapi kan sekarang enggak. Sekarang kan Yang namanya Nah, alhamdulillah dengan berjalannya waktu. punya lift di rumahnya. rezeki berlimpah, semoga Ada semakin eskalator berlimpah. juga. Eskalator. Iya, kayak tempat kolam renangnya di kayak Rumahnya gede ruang banget. bermain ini wahana. Oh ya, itu namanya rezeki yang memang Amin. benar-benar diusahakan bukan hanya suami tapi juga istri. Karena kita tahu kesibukannya bukan hanya Kang Denny tapi juga Teh Santi sama-sama sibuk. Nah ini gimana cara bagi waktunya? Teh Santi juga kan sekarang kalau syuting dibikin lapar pergi keluar kota berhari-hari segala macem. Itu Ya. gimana Kang? Ya waktu ketemunya emang makin sedikit gitu, paling Makin malah tambah cinta atau gimana? Kalau jarang ketemu gitu. ya makin tambah seru. Karena kan emang siang seharian nggak ketemu, pas ketemu malam gitu. Seru deh kalau punya pasangan. Seru tuh kalau nggak sering ketemu gitu. Kalau ya pokoknya tetap kalau secara kualitas waktu emang kita jarang ketemu siang karena rata-rata dia juga udah keluar, gue udah keluar, tapi kan kita masih bisa ketemu malam. Kalau satu kerjaan gini seru nggak Kang Denny? Seru, bagus malah, sering ketemu. Kan cinta bisa ketemu karena sering. Nggak jadi cinta bosan. bisa tumbuh. Bener. Iya. Bener. Bosen kalau yang satunya kerja, satunya kagak. Kalau ini kan sama-sama kerja. Kalau ini kan sama-sama kerja. Lagi nonton orangnya sama ibunya biasanya lagi nonton, jadi gitu. Ya. Ibu yang mana? Ibu yang tante? Ya, astagfirullahaladzim. Oke, buat Kang Denny, pura-pura nggak denger ya Sobat Ambi ya. Buat Kang Denny, apa Iya. yang Kang Denny ingin sampaikan kepada istri tercinta yang kita yakin pagi hari ini sedang menyaksikan pagi-pagi Ambiar? Buat istriku tercinta, terima kasih untuk 17 tahun perjalanan ini. Semua pernah kita lewatin dari hal-hal yang berat sampai kita bisa sampai di titik sekarang di mana semuanya sudah dimudahkan. Semoga kita bisa terus bareng-bareng membesarkan anak-anak kita yang lucu-lucu. Amin. Tuh kayak Kang Denny loh. Kenapa? Hari ulang tahun istri tahu, selalu memberikan hadiah yang lucu-lucu. Waktu itu kan aku ulang tahun, terus istri Kang Denny juga ulang tahun. Apa pokoknya Iya. kasih kejutan. Guanya kagak dapat hadiah, si Teh Santi dapat hadiah kan, dibeliin berlian dulu, inget nggak Kang waktu itu? Wi, itu juga bentuk hadiah buat kamu. Apa? Kesabaran. Itu Itu bentuk bener, hadiah juga. hati gue gini langsung cetek. Ya Allah, semoga gue suatu saat punya suami yang memberikan kejutan, bukan berlian ya, tapi setidaknya
sedikit lah apa kayak makanan atau perhatian sedikit. Iya. Hati gue langsung tersentuh, dek. Pada waktu lagi ngonten bareng nih cerita masa dulu, cerita lama bikin kangen ya. Bener. Tapi ya namanya laki-laki kan setiap laki-laki berbeda ya. Ada yang bisa menunjukkan rasa cintanya, tapi ada yang sulit. Tapi kalau yang satu ini kemarin juga sempat viral di media sosial. Kang Denny bikin konten sama seorang pria, sama seorang ABG bernama Fajar Setboy sampai akhirnya menjadi viral di media sosial karena kebucinannya. Kita mau kasih lihat seperti apa. Ini dia ya. Kang Denny bersama dengan Fajar Setboy. Kenal sama Fajar dari mana Kang Denny? Awalnya tuh ngeliat di Sepolos itu sosmed, ya? iya, gue ngeliat di sosmed kok ada ya, sampai nangis-nangis kan dia ada beberapa 3 postingan dia nangis karena cewek. Gue pikir kok ada ya orang patah hati sampai segininya di usia dia gitu. Terus akhirnya ketemu di Brownies. Nah ini pertama kali di situ ngeliat. Di situ. Nah setelah itu gue bilang Fajar aku mau ngobrol-ngobrol dong. Nah, Fajar juga akhirnya main ke rumah. Udah kita ngobrol-ngobrol tuh tentang kisah cinta dia kenapa sampai putus. Itu di situ sampai nggak nyangka sih sampai seramai ini sampai sekarang. Memang putusnya karena apa tuh Kang kayak apa tahu? Putusnya karena versinya Fajar, ceweknya ini udah ada cowok lain, jadi cuek sama Fajar. Tapi versinya ceweknya itu beda-beda, makanya gue lihat di channel-channel yang lain. Punya alibi masing-masing Iya. ya. Tapi ketika ngobrol sama Fajar Setboy, apa yang ada dalam pikiran seorang Kang Denny melihat kebucinannya, kepolosan? Gue curiga di matanya ada keran. Kenapa nangis terus? Nangis mulu, itu konten sama gue setengah jam lah, sekitar setengah jam lebih. Gue itu 7 kali nangis. Dan nangisnya ber. Oh ya? Malah gue kepikiran pengen masangin talang air di sana. Ini kita mau kasih lihat ya, ada komentar netizen ketika Kang Denny bikin konten bersama dengan Fajar Setboy. Gue yakin Om Denny berusaha banget nahan ketawa. Gue yang nonton aja udah ngakak banget. Salut sama Om Denny nggak ketawa di situ. Gue udah ngakak sampai nyik. Denny Cagur pantas disebut magician, berhasil menyulap video sedih terlihat sangat lucu. Udah nggak ada. Kang, tapi kalau Kang Denny bisa kasih pesan buat Fajar Setboy, pesan dari seorang Kang Denny Cagur yang 17 tahun menikah, ya tidak mudah juga pastinya. Mau bilang apa untuk Fajar Setboy yang kayaknya gampang bucin banget? Fajar, baru pacaran sudah sesedih itu. Bagaimana nanti kamu menikah? Nangis tiap jam kamu. Kita hadirkan di Bagi-Bagi Ambiar ini ya Fajar Setboy. Belum udah mau nangis. Kenapa sayang? Kamu wangi banget loh. Fajar, apa perasaan Fajar hari ini? Senang. Senang. Senang kayak begini, senang. Senang seperti ini. Kalau sedihnya seperti apa? Kebalik dong. Kembali. Ya saya sih udah nyaranin buat dirawat, tapi dia minta pulang. Tapi kita senang loh, kita berempat kita berlima mengucapkan terima kasih ya sayang. Kamu sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Fajar, kenapa Oke. sih Fajar tuh Selalu sedih. sedih terus? Kenapa? Aku Saya nggak tahu. memang belum beruntung. Kenapa? Kenapa Fajar selalu sedih? Saya kan hanya lelaki cengeng. Saya lelaki alay dan lebay, kata netizen. Tapi itu hanya dalam perasaan. Sebenarnya? Itu dalam, perasaan. Tidak ada yang lain. Sedih saya itu hanya dalam perasaan. Jika saya sudah mulai jika cewek saya sudah mulai bertindak, disitulah saya meminta agar bisa berpindah tempat gitu. Perasaan kamu berpindah tempat gitu. Buat Sobat Ambiar, nanti kita akan cari tahu lagi apa sih yang membuat seorang Fajar Setboy ini terlihat begitu sedih. Di Masalahnya layar kayaknya berat televisi, banget di setiap konten. Fajar, singkat, apa yang ingin kamu sampaikan untuk mereka yang sedang bersedih? Yang habis putus cinta. Untuk malaikat mereka, untuk kalian yang sedang bersedih, yang lagi putus cinta, dengar quotes dari saya. Apa quotesnya? Tapi ini untuk mantan saya ya. Oh, untuk mantannya? Mau bilang apa? Silakan. Jika Anda pengen cari yang ganteng, saya mundur. Lalu? Karena saya hanya sering smoking, bukan glowing.
Dan jika Anda cari yang mundur, saya maju. Jika Anda cari yang mundur, saya maju. Enggak, jika Anda cari yang ganteng, saya mundur. Tapi kalau Anda cari yang mundur, saya maju. Iya, atur deh ah. Nah, terserah lu maju mundur dong kalau gitu namanya. Gimana sih? Nanti kita bakal balik lagi sama Fajar Setboy yang akan bercerita tentang kehidupan cintanya yang maju